warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Nah, sekarang kita sudah tiba di Sentra Tenun Jembrana. Nah, untuk lebih lengkap dan mengenai matematika sains dari pembuatan tenun ini, yuk ikuti kita. Let's go! Sekarang kita sudah tiba di lokasi bagaimana cara menenunnya. Kira-kira kalau kita melihat ini banyak misalnya alat apa yang digunakan dalam menenun ini, teman-teman. Kira-kira kalian tahu nggak ini apa, Kak? Nggak tahu. Nah, kalau gitu mending kita tanya langsung ke penenunnya nggak sih? Iya. Saat ini kita akan bertanya kepada si ibu penenun sebenarnya apa sih filosofi dari kain songket ini sendiri. Kita tahu kan itu biasa digunakan dalam adat Bali. Mungkin ibu boleh menjelaskan kira-kira apa sih sebenarnya fungsi dari si songket sendiri atau filosofinya kenapa bisa dia tercipta seperti itu. Kalau ini kan ada dengan acara adatnya itu ya. Jadi inilah kain kayak buat acara itu udah acara agama yang kita ya kali ini kayak moton gitu ya buat umat Hindu. Berarti Bu, untuk songket sendiri itu bisa pria dan wanita atau perempuan? Pria dan wanita. Oh, berarti semua bisa juga. Anak-anak juga boleh pakai? Nah, jadi teman-teman, sekarang saya bersama dengan Ibu apa? Ibu Kade. Jadi saat ini kita akan mencari informasi terkait dari alat dan bahan apa saja sih yang digunakan dalam menenun songket ini, teman-teman. Jadi Ibu boleh jelaskan alat dan bahan apa sih yang digunakan? Untuk yang pertama alat boleh? Ini namanya Pandangan. Kalau ini namanya gegising. Kalau ini namanya seberan. Yang ini namanya blide, yang ini namanya sisir. Oh, sisir. Jadi for your information teman-teman, ini namanya cakcar. Tadi kita sudah sempat bertanya, mungkin Ibu boleh jelaskan lagi kenapa ini disebut dengan cakcar? Ya, ini disebut cakar soalnya ini menimbulkan bunyi ya, bukan suara. Kayak di tenun itu berbunyi cek. Boleh Bu, contoh? Nah, ya. Jadi kenapa disebut cakcar? Karena saat dilakukan penenunan, dia akan mengeluarkan bunyi cakcar. Hai guys, jadi sekarang kita akan masuk ke topik utama kita nih, kaitan etnomatematika sains. Yang tentunya pertama kita akan tanya dulu ke ibunya tentang kaitan etnomatematika dari pembuatan songket ini sendiri. Kita bisa lihat ya dari penglihatan kita sendiri, kita melihat dari barang-barang yang digunakan, ada yang berbentuk menyerupai, ujungnya menyerupai kerucut, persegi panjang, tabung dengan diameter yang berbeda-beda. Nah, tapi yang lebih menarik itu teman-teman, kita bisa lihat dari motifnya. Dari motifnya ini kita bisa lihat macam-macam dari bangun tulang ini, seperti ada segitiga, ada trapesium. Mungkin Ibu boleh jelaskan ini untuk logonya ini, Untuk motifnya. motifnya namanya jembatan cinta nih. Kok bisa ya Bu dinamakan jembatan cinta? mungkin kita harus hidup dengan kita, kasih sayang, menjembatani. Iya. Kain tenun mungkin ya menjembatani cinta ya. Nah, saatnya kita akan bertanya mengenai kaitan etnobiologi nih teman-teman. Kita sudah bersama dengan Ibu. Mungkin boleh Ibu jelaskan kaitan etnobiologi itu seperti bahan dari alam apa saja yang digunakan dalam pembuatan songket ini? Dari daun Daun manggis, daun mangga, sawot, kita dari bahan kayu, dari kayu daun. kayu majelan. Itu kayu apa Bu? Kayu yang ada gitu, karunya yang pakai pewangi itu, pakai Majigau. Iya. Majigau itu ya dari kalau dari bunga bisa ya kayak bunga gerakan atas itu, Bunga telang bisa Bu? bisa yang kembang sepatu kan bisa di berbagai objek. Nah, untuk memperjelas lagi, kita perlu tahu nih apa sih kaitan dari etnofisika. Nah, sebelum itu, boleh nggak Bu kami trial untuk mencoba pemakaian alatnya? Iya. Dipersilakan. Konsep fisika yang digunakan dimulai dari gaya dan tegangan. Pada saat benang lungsi ditarik, diperlukan gaya tertentu agar benang tidak terlalu kendor atau terlalu tegang. Yang kedua, hukum Newton atau gaya gesek dan aksi reaksi. Ketika tenun
seperti dagang atau alat penggesek benang akan digunakan, terdapat gaya aksi-reaksi yang memengaruhi pergerakan dari si benang. Yang ketiga, gerak dan getaran. Alat tenun menghasilkan gerakan periodik dan getaran saat digunakan. Selanjutnya, tekanan dan luas permukaan. Ketika tukang tenun menekan benang dengan sisir kayu, tekanan yang diberikan berpengaruh pada kerapatan pada kain. Energi dan usaha, di mana kegiatan menenun adalah aktivitas fisik yang membutuhkan energi makan. Halo Ibu, mungkin boleh saya tanya terkait kaitan etnokimianya dalam pembuatan songket ini. Silakan. Warna alam apa warna sintetis? Dua-duanya boleh jadi. Kalau warna alam menggunakan daun-daunan, daun jati, daun ya segala macam daun boleh. Kalau sintetis memakai dua versi indantrin dan prosion. Tapi ada campurannya bukan gitu. Kalau pakai indantrin campurannya soda api dan hidrosulfit. Cuma itu. Kalau prosion cuma pakai garam dapur. Oh, berarti untuk kaitan dari kimianya menggunakan itu saja ya, dan yang dari alam. Kalau dari alam umpamanya pakai daun jati, nanti pengisi warnanya pakai fiksasi, namanya ada 3 fiksasi: tawas, kapur, dan tumbuh. Oh, seperti itu. Untuk yang terakhir, kaitannya itu matematika dan sains, yaitu bagian dari astronomi. Mungkin boleh juga Ibu dijawab apa sih hubungan astronomi dari pembuatan tenun songket itu sendiri? Mungkin dari logonya ada yang berbentuk bintang, fungsinya apa seperti itu? Ya kalau logo dengan bintang itu intinya namanya panas bulan, bumi kecilan besar itu keharmonisan. Saya juga yang bertanya Bu terkait apakah pembuatan tenun songket ini harus diikuti musim waktu atau mungkin boleh setiap hari seperti itu? Tidak mengikuti musim, setiap hari. Setiap hari. Berarti untuk panen ininya berarti tidak mengikuti kalender Bali seperti itu, tidak ada ya? Cuma ada hari-hari tertentu tidak boleh menenun pada waktu Kalipaksa dan Rupa Wajang. Apa itu Bu kalau boleh tahu? Kalipaksa itu apa? Rainan gini tidak boleh orang menenun, katanya ada sejarahnya lah. Waktu hari tertentu tidak boleh sama sekali, kata orang ini pamalu. Iya. Mungkin itu saja Bu ya. Nah, baik teman-teman, mungkin demikian penjelasan kaitan matematika dan sains, baik itu dari matematika, aspek fisika, kimia, biologi, dan yang terakhir adalah astronomi. Terakhir, yuk kita lihat bareng-bareng hasil dari tenun songket khas Jembrana. Tenun songket adalah bukti bahwa budaya dan ilmu dapat berjalan seiring. Melestarikannya berarti menghargai masa lalu, menjaga masa kini, dan membangun masa depan. Nah, demikianlah penjelasan kaitan matematika dan sains dalam pembuatan tenun songket khas Jembrana. Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.